Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku tuh mau cobain produk barunya dari Scarlett, yaitu Jordanian Sea Salt Shampoo and Conditioner. Nah, keduanya mengandung sea salt yang dapat menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, membantu mengatasi penumpukan kotoran yang ada di kulit kepala, dan beberapa manfaat lainnya yaitu menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan kulit kepala, dan membuat rambut lebih berkilau. Nah, kedua produk ini cocok banget buat rambut yang mudah lepek, menjadi lebih berkilau dan mudah diatur. Nah, untuk wanginya sendiri, ini aku mau cobain cium wanginya Jordanian Sea Salt Shampoo dengan wangi magnolia. Ini tuh wanginya calm banget ya teman-teman, relaxing banget sih menurut aku. Dan ini gemes banget ya dari packagingnya, dengan warna biru pastel kayak gini. Dan ini teksturnya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini waktu aku keluarin langsung kecium dong wanginya. Gak sabar ini aku mau cobain aplikasi ke rambut, karena aku suka sih sama wanginya. Nah, jangan lupa setelah pakai shampoo kita pakai conditionernya biar hasilnya lebih maksimal ya teman-teman. Ini warna conditionernya juga cute banget ya, warnanya pink soft gitu. Nah, Jordanian Sea Salt Conditioner ini mempunyai wangi evening primrose. Itu kayak wangi bunga sedap malam gitu teman-teman, yang pastinya cocok banget buat relaxing ya. Untuk pemakaiannya, tuangkan Jordanian Sea Salt Conditioner ke batang rambut, lalu ratakan hingga ujung rambut dan hindari pemakaian di akar rambut atau kulit ya teman-teman. Lalu diamkan setelah beberapa menit, kemudian bilas dengan bersih. Nah, setelah ini aku mau cobain Jordanian Sea Salt Shampoo and Conditioner sebelum aku mau pergi liburan. Nah, setelah aku pakai, rambut tuh jadi harum, lembut, dan nyaman walaupun seharian pakai hijab. Anti lepek-lepek klip teman-teman. Pokoknya buat teman-teman yang mau order, produk ini sudah launching dan sudah mulai bisa diorder melalui WhatsApp atau Shopee. Nah, di video kali ini aku tuh mau sharing sedikit tentang tips menyusun anggaran liburan. Karena kebetulan banget ya, ini aku tuh mau liburan diajakin sama suami. Ya, liburan tipis-tipis gitu ya. Tapi sebelum itu aku melipir dulu ke minimarket ya, mau beli snack-snack buat anak-anak. Apa itu? Sok ambil 2 sama adek. Nah, masukin. Yuk, nyari kue. Cikinya apa lagi? Onden. Nah, kamu Nah, apa aja sih tips buat menyusun anggaran liburan supaya tetap low budget dan aman di dompet ya teman-teman. Sebenarnya ini aku mau sharing tipis-tipis aja, dan aku juga udah coba aplikasikan, ternyata emang dompet tetap aman dan gak ngeganggu budget yang lain ya teman-teman. Karena kan biasanya kalau misalkan udah liburan kita tuh suka mikir lagi ya, setelah liburan uang habis gak bersisa gitu kan. Nah, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Dulu sih aku kayak gitu juga, cuman aku bisa sedikit-sedikit merubahnya dengan beberapa tips ini ya teman-teman. Nah, kali ini suami ngajakin aku ke Green Forest Lembang, tepatnya yang ada di Bandung. Aku tuh awalnya nggak tahu ya
Karena di hari kemarin tuh bertepatan dengan hari pernikahan kita, jadi mungkin ini kayak surprise gitu. Ya liburan setitik sambil ngajak main anak-anak ya teman-teman. Kebetulan ini cuacanya lagi gerimis gitu. Tadinya sih mau main dulu, terus udah itu langsung nginep di sini. Cuman karena di sini banyak fasilitas juga buat anak-anak, jadi nggak perlu keluar hotel untuk ngajak main anak-anak. Nah sebelum memutuskan untuk liburan, yang pertama itu tentukan tujuan liburan ya. Dan jangan lupa tentukan estimasi biaya kalau kita mau liburan di tempat yang ingin dituju. Nah terus yang kedua itu akomodasi. Ini kebetulan kan kita tujuannya memang ke hotel. Jadi sebisa mungkin pilih hotel yang pas di budget ya. Atau bisa juga kita memanfaatkan promo-promo yang ada pada aplikasi kayak Agoda, Traveloka, dan lain-lainnya ya. Karena itu lumayan juga buat meminimalisir budget. Nah kebetulan ini suami aku tuh pesennya kemarin di Agoda, dan kita kebagian kamarnya yang di lantai 1 atau lantai bawah dengan harga yang worth it lah ya. Karena kan untuk pasaran hotel di sini tuh di kisaran harga 1.500.000 sampai 3 jutaan ya teman-teman untuk satu malam. Nah kalau menurut aku sih sayang juga ya. Jadi trik untuk meminimalisir budget, kita reservasi hotelnya ini 2 bulan sebelum check-in ya teman-teman. Pokoknya dari beberapa bulan sebelumnya. Jadi kemarin kita tuh dapat harga lumayan hampir setengah dari harga hotel. Karena untuk di kamar ini tuh kalau kita reservasi langsung harganya tuh di 1.500.000 ya teman-teman. Nah ini aku tunjukin sedikit room tour. Ini di bagian kamar mandinya. Walaupun memang yang nggak sebagus kamar-kamar lain mungkin karena kayaknya untuk kamar-kamar yang sengaja dipromokan ini yang ada keterbatasannya ya teman-teman. Itu kayak keran air di sink cuci tangan tuh nggak bisa diberhentiin airnya sedikit ya, karena mungkin karena agak sedikit rusak gitu. Nah terus untuk balkonnya ini pas aku buka lumayan sih ya, ini worth it banget. Karena kan ini green forest ya, jadi kita ngeliat hutan gitu. Pas-pasan pas ngebuka pintu balkon ini langsung ke hutannya, ke forest. Cuman karena di lantai 1 jadi kelihatannya gini banget ya. Daun-daunannya deket banget gitu teman-teman. Kalau teman-teman pengen view yang lebih bagus lagi kayaknya di lantai 3 ya, harga sesuai kualitas lah ya. Nah ini seperti biasa ya, kayaknya setiap hotel selalu ada kayak kopi dan teh, dan untuk fasilitasnya juga lumayan ya teman-teman. Nah ini aku rapiin dulu baju yang berserakan biar kelihatannya juga enak ya. Nah kan ini setelah dibereskan jadi lumayan kelihatannya agak rapi gitu. Nah lalu selanjutnya apalagi yang harus diperhatiin buat menyusun anggaran liburan. Yang ketiga itu transportasi ya teman-teman. Jadi pertimbangkan juga budget untuk transportasi, karena kan liburan juga pastinya bakal mengeluarkan budget untuk transportasi. Nah, rencanakan juga untuk budgetnya. Kalau misalkan kita di sana nih di tempat liburan, misalkan mau keliling-keliling atau mau main ke tempat lain, itu kan pasti setidaknya kita harus ada budget khusus ya teman-teman untuk transportasi ini. Nah, kebetulan kan aku cuman nginep aja di hotel ini, jadi untuk transportasi gak terlalu memakan budget ya, karena dengan naik mobil seperti biasa aja, paling jaga-jaga untuk bensin sekitar 100.000 ya, itu pun masih sisa banyak. Nah ini di balkonnya, ini cocok banget buat healing ya teman-teman, healing setitik gitu. Apalagi reelsnya ini tuh berasa di hutan banget ya. Nah ini kan suami aku pesennya tanpa sepengetahuan aku. Terus pas dia bilang tuh kayaknya aku ngerasanya lebar gitu. Ya maksudnya sayang aja gitu kan nginep sehari di hotel. Tapi ternyata setelah aku tahu, ternyata selain nginep di hotel juga di sini banyak fasilitas buat anak teman-teman. Nanti aku bakal tunjukin sedikit-sedikit ya. Nah ternyata ini luas banget ya teman-teman. Kita mau jalan dulu cari makan,
Pokoknya di sini kalau mau liburan bareng keluarga besar menurut aku worth it dan cocok ya. Nah, selain itu juga di sini ada taman, terus ada playground buat anak-anak. Waktu di Instagram aku sempat post juga dan banyak teman-teman yang nanyain, "Umi itu di mana? Umi itu di mana?" Nah, ini tuh di Green Forest Resort ya, teman-teman. Karena kebetulan ini pas hujan gerimis gitu ya, jadi anak-anak nggak main dulu perosotan. Nah, dari situ kita lanjut mau makan siang yang ada di dalam hotelnya ya, teman-teman. Cuman keadaannya sepi gini, gak ada satupun yang makan. Karena pas aku lihat harganya juga lumayan ya. Itu aku ngambil yang paket 163.000 harganya. Paket nasi liwet gitu ya. Terus ada biaya servis dan teksnya juga. Nah, lanjut, ini keesokan harinya udaranya seger banget dan poinnya tuh di sini kita udah dikasih free sarapan, bebas mau makan apa aja. Untuk anak-anak seusia Zia Zain tuh nggak bayar lagi ya, teman-teman. Kalau misalkan anak yang kayaknya udah SD ke atas itu bayar tambahan ya, karena di sini kita ngambil sepuasnya. Dan lumayan juga sih menurut aku, makanannya enak-enak. Nah, nyambung ke menyusun anggaran liburan tadi yang keempat, jangan lupa anggaran biaya makan dan minum juga ya, teman-teman. Kayak tadi juga untuk makan siang itu aku ngeliat billnya lumayan sih. Tapi karena makanannya enak, jadi kita puas ya, teman-teman. Worth it lah untuk harga segitu, dan kita juga udah nyiapin budgetnya. Jadi ya nggak terlalu kecolongan. Nah, ini untuk sarapannya tuh ada nasi goreng, bubur, terus ada cemilan-cemilannya juga. Pokoknya komplit banget ya di sini. Wow, Dede. Apa ini? Apa? Bisa dulu. Waduh, jatuh. Dadah. Dadah. Nah, beres sarapan ternyata ada acara untuk anak-anak gitu ya. Jadi mungkin ini event ya, jadi kadang ada kadang enggak gitu. Kebetulan kita datang pas ada acara ini. Ini kakak Zia ikutan sambil malu-malu gitu ya. Nah, itu Zain sama Abinya di belakang. Dia nggak berani sendiri. Nah, lanjut di sini anak-anak disuruh baris, terus mau dibawa ke suatu tempat. Ternyata di sini ada fasilitas buat anak, yaitu pasar kebun. Jadi tempatnya tuh kayak gini, temen-temen. Jadi sebenarnya ini tuh masuknya bayar ya, satu area itu 10.000. Cuman karena aku kebetulan nginep di sini dan lagi ada event, jadi aku nggak bayar lagi ya, teman-teman. Jadi masuknya free gitu. Nah, sebelumnya ini kakak Alzia lagi dipakein dulu celemek sama pemandunya ya. Dan ini pas aku lihat di dalamnya tuh banyak macem-macem, kayak mengajarkan anak buat berkebun. Ini yang pertama ngasih makan ikan. Happy banget ini ikannya pada banyak banget ya, teman-teman. Lalu yang kedua yaitu mengambil telur ayam. Nah, anak-anak disuruh masuk ke kandang ayam yang cukup besar. Terus di sini mereka diajarin buat ngambilin telur yang ada pada kandang ayamnya. Tuh, ini pada ngasihin telurnya, dikumpulin. Jadi seru juga ya, sambil ngenalin ke anak-anak, sambil belajar juga gitu. Ayo. Wih, kakak mau ambil berapa tuh telurnya? Banyak kak? Oh, 5 enggak? Lagi? Ambil ya? Lagi itu. Oke. Lanjut. Satu lagi tempatnya. Satu lagi udah terakhir. Kita lihat ayam yang lainnya.
Bebek. Nah, next lanjut ini ke kandang kambing. Anak-anak disuruh buat ngasih makan. Awalnya juga aku nggak percaya ya, kirain kakak Alzia sama Ade Alzain takut. Tapi ternyata mereka seneng ya, happy. Lanjut ini kita masuk ke kandang kelinci. Nah, di sini juga anak-anak diajarin buat nggak takut sama hewan ya, teman-teman. Ini juga kakak Alzia diajarin sama pemandunya buat ngasih makan kelinci. Ya, pokoknya anak-anak tuh seneng banget gitu, happy banget main di sini sekaligus berpetualang gitu ya, teman-teman. Nah, yang terakhir ini anak-anak dikasih bingkisan. Kayak isinya cemilan-cemilan gitu buat anak-anak. Terus abis itu lanjut di foto. Nah, lanjut tips menyusun anggaran liburan yang kelima. Perhatikan juga untuk belanja pribadi ya. Kayak misalkan membeli oleh-oleh itu lebih baiknya menggunakan dana cadangan. Nah, setidaknya dana cadangan ini bisa kita alokasikan buat kayak misalkan beli souvenir atau oleh-oleh buat keluarga. Jadi nggak mengganggu juga buat budget yang lain ya, teman-teman. Nah, yang terakhir itu ketika kita liburan usahakan tidak ada kebutuhan yang terlewat. Jadi after liburan kita tuh nggak khawatir buat kedepannya karena kebutuhan kita udah terpenuhi. So happy aja gitu ya, teman-teman. Nah, ini aku mau packing pulang. Terus ini koper yang aku beli kemarin beserta travel pouch dan travel bagnya. Ini bener-bener ngebantu banget aku ya, karena biasanya tuh kalau pergi-pergi bawa baju tuh selalu berantakan. Tapi setelah aku pakai ini, aku tuh ngerasa terorganize banget ya. Ini untuk cucian kotor atau laundry bag. Muatnya juga cukup ya. Nah, sebenarnya ini tuh udah dikasih laundry pouch-nya ya, cuman karena kecil-kecil ini ada 3. Jadi ini aku pakainya buat yang lain aja. Aku pakai buat diapersnya Alzain gitu ya. Sama barang-barang yang sekiranya yang kecil-kecil aku masukin ke sini kayak perintilan gitu. Nah, jadi kan kelihatannya rapih ya, teman-teman. Nah, untuk linknya aku udah cantumin di description box. Siapa tahu juga ada teman-teman yang butuh. Nah, lanjut ini untuk simpen kayak sikat gigi anak-anak, pasta gigi, pokoknya peralatan mandi gitu ya. Nah, ini peralatan skincare dan make up aku juga masuk ke sini. Kemarin aku pilih koper yang ukurannya 24 inch ya, teman-teman. Dan cukup ya buat keluarga aku. Nah, ini kita siap-siap buat pulang. Kita nggak renang ya karena kebetulan tuh ada yang nikah. Jadi untuk area kolam renang di situ nggak boleh dulu dan dikosongin dulu. Terus emang kebetulan cuacanya lagi mendung gini ya, jadi kita nggak berenang. Dan qadarullah kita semua lagi kena flu. Karena kan kolam renang di sini air dingin ya, teman-teman. Terus cuacanya juga lagi dingin banget. Nah, beres dari sini, alhamdulillah anak-anak pada happy dan fresh lagi. Mudah-mudahan tips yang aku share itu bermanfaat ya buat teman-teman yang mau liburan tapi aman di dompet. Nah, ini ternyata macet ya, teman-teman. Karena kan hari Minggu atau weekend tuh biasanya macet. Dan habis ini aku juga mau mampir dulu ke BEC. Mau beli tinta printer gitu karena banyak teman-teman juga yang nungguin stiker aku. Aduh, maaf ya karena di sini aku juga nyari-nyari nggak ada, tintanya kosong. Dan akhirnya aku belinya di online gitu ya, teman-teman. Walaupun harganya mahal karena barangnya tuh langka. Insya Allah next bakal ganti printer juga. Nah, segitu dulu video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you in 129 episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.